Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya, menjelang berbuka puasa. Hari ini saya mau sharing ilmu lagi bersama teman-teman. Dan kejadian-kejadian yang akan saya sharingkan dengan teman-teman biasanya banyak terjadi di lingkungan kita. Salah satunya, pernahkah teman-teman melihat orang lain sekitar kita, bisa teman, saudara, pasangan, atau mungkin diri kalian juga pernah melakukan ini ya. Ini namanya self injury atau self harm, dimana biasanya ketika kita muncul tekanan, stres, dan dalam kondisi psikisnya lagi nggak bagus, kadang kita melukai dan mencederai diri kita sendiri. Metodenya ya banyak, ada salah satunya yang paling sering sekali yang kita temui adalah dengan menyayat-nyayat bagian lengan ya, dengan menggunakan pisau atau cutter atau mungkin benda tajam lainnya. Ini yang dinamakan sebagai self injury atau self harm, dimana kamu menyakiti diri sendiri dan itu membuat kamu lebih puas, lebih nyaman, lebih tenang, lebih plong dengan metode yang tadi kamu lakukan. Tapi disadari atau tidak, self harm atau self injury ini mau tidak mau memang tidak baik untuk diri kamu. Mau sekarang, mau nanti, jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, bagaimana caranya supaya kita terhindar dari self harm atau self injury tersebut? Adapun faktor-faktor lain yang menyebabkan seseorang menjadikan dirinya melakukan self harm atau self injury tersebut. Di antaranya, satu, ketidakmampuan untuk mengekspresikan emosi. Jadi mereka merasa bahwa dengan melakukan teknik self harm atau self injury dengan menyayat-nyayat bagian tangannya menggunakan cutter atau benda tajam lainnya, itu merupakan bagian dari pengekspresian emosi ya. Itu juga merupakan ekspresi emosi yang salah. Keduanya, konsep diri yang sudah jelas salah atau negatif. Dia merasa bahwa ada kepuasan tersendiri ketika mereka melakukan hal tadi, sehingga merasa plong, nyaman, tenang, puas, lega. Nah, itu juga sama. Bukan hanya ekspresi saja yang tidak terkendali atau yang salah, tapi juga cara konsep diri yang negatif. Kemudian ada juga yang dinamakan dari pola didikan masa lalu, atau ketika orang tua kita mendidik dengan cara yang salah. Biasanya orang tua selalu mengatakan, kamu nggak boleh cengeng ya, kamu nggak boleh nangis, kamu tuh laki-laki, kamu nggak boleh gini, kamu nggak boleh gitu. Apapun lah yang orang tua katakan mengenai konsep diri yang negatif di masa lalu dengan pola didikan yang kurang tepat, yang mengakibatkan ketika kamu punya emosi negatif, ketika tertekan, ketika kamu dalam keadaan stres berat ataupun dalam keadaan gak nyaman secara psikis, kamu gak mampu untuk melakukan ekspresi yang jelas ataupun yang benar, karena tadi tekanan dari orang tua. Pola didikan orang tua sejak dulu selalu menanamkan bahwa kamu gak boleh cengeng, kamu gak boleh nangis, kamu itu tidak boleh selalu melakukan hal-hal yang mungkin dianggapnya orang tua itu tidak baik. Nah, sehingga kamu tidak mampu melakukan ekspresi emosi itu dengan tepat. Dan yang paling terakhir adalah kamu merasa rendah diri, kamu merasa inferior, merasa bahwa semua ini adalah kesalahan diri kamu sendiri, kesalahan nasib, kesalahan takdir, dan terus menyalahkan diri. Sehingga kondisi seperti ini memperburuk psikis kamu ketika dalam keadaan stres, depresi, atau ketika psikis kamu terganggu. Sehingga muncullah keinginan untuk melakukan self harm ataupun self injury dengan alasan bahwa aku sangat tepat untuk melakukannya, bahwa tubuhku ini adalah tubuh yang tidak baik, bahwa tubuhku pantas untuk menerima setiap kesalahan, bahwa ini adalah kesalahanku, bahwa ini adalah nasib burukku, jadi semuanya takdir buruk dan lain sebagainya. Itulah 4 faktor yang bisa menjadikan seseorang mengalami kondisi self harm atau self injury. Faktor lainnya atau mungkin bukan faktor penyebab saja, tapi di sini juga ada cara penanggulangan ya yang akan saya sharing dengan teman-teman. Cara penanggulangan self harm atau self injury itu sendiri sebetulnya banyak. Satu, ekspresikan diri kita dengan tepat ketika ada muncul emosi negatif atau keadaan gak nyaman. Coba deh cari teman yang bisa kamu sharing, diajak bisa bertukar pikiran, bisa teman, pasangan, keluarga, saudara ya, yang mungkin membuat kamu jauh lebih nyaman. Yang kedua, kamu juga bisa mendatangi ahli kalau memang itu dibutuhkan. Kemudian yang ketiganya lagi, kamu bisa menggenggam es batu yang sangat dingin di tangan kamu supaya kamu lebih aware, lebih sadar lagi. Kemudian yang keempat, coba deh kalau dulu kamu sering nyayat-nyayat lengan ataupun tangan menggunakan silet, cutter, dan benda tajam lainnya, sekarang coba gunakan spidol berwarna merah untuk kamu menggunakan tanda-tanda tersebut di lengan ataupun tangan kamu. Kemudian yang selanjutnya, kamu juga bisa loh melakukan olahraga, gym, aerobik, dan lain sebagainya, sehingga hormon kamu tetap seimbang, terjaga, dan stres kamu bisa mengurang. Ditambah kondisi psikis kamu juga akan lebih terbantu. Yang lainnya sebetulnya banyak sekali yang bisa kamu lakukan di sana ya, sehingga kamu bisa lebih terkontrol
kontrol untuk melakukan tidak melakukan self-harm atau self injury tersebut. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.